Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lukas Priyatno pada segmen cerita horor pendaki gunung. Apa kabar kalian semua? Gua doakan kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gua akan melanjutkan cerita di Gunung Gelis yang terletak di daerah Sumedang. Di saat melewati jalur yang bercabang, gua dan kedua teman gua banyak mengalami hal-hal di luar nalar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian subscribe terlebih dahulu agar gue lebih bersemangat lagi membuat kisah-kisah terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan komen di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita menarik seputar pendakian gunung, urban legend, dan kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa DM ke Instagram gue atau ke Facebook gue, dan linknya gue taruh di kolom deskripsi. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu part pertama, dan linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang udah support gue sejak awal, gue ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, cerita horor pendaki gunung dimulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitar. Sesampainya di sana, kami semua bingung karena banyak jalur. Tapi Mas Eko menemukan pohon yang tumbang, yang memang itu adalah tanda untuk menuju puncak. Di sebelah kiri atas, aku melihat ada pendaki lain. Tapi kami bertiga tetap melanjutkan perjalanan. Sekitar 10 menit, Feli berbicara dari arah belakang. Awas lo, sampai bawa gue nyasar. Shh, kalau ngomong gak boleh kayak gitu, Fel, ungkapku. Kayaknya 5 pendaki yang tadi ngikutin kita dari belakang deh. Teriak Mas Eko dari arah belakang. Aku yang penasaran menengok ke belakang. Namun, aku tidak melihat siapa-siapa di belakang sana. Aku hanya diam dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Tak lama kemudian, aku menemukan sebuah plang atau papan yang bertuliskan tentang Gunung Gelis. Mas, jalannya bener gak sih? Bener om, jawabnya. Tak lama kemudian, kami menemukan jalur berbatu dan menanjak. Dalam hati, aku merasa senang. Ayo, semangat. Kita udah di jalur batu nih. Teriakku memberi semangat untuk kedua temanku. Kami bertiga berjalan mengikuti jalur menanjak. Namun, jalur kembali berubah dan terus menurun. Mas, kok makin turun ya? Ungkapku. Bener ini om jalurnya. Jawab Mas Eko. Keraguan Mas Eko mulai terlihat di sini, dan aku dibuat seakan-akan terus mempercayai omongan Eko saat itu. Aku mulai merasa kalau otak kita dipermainkan saat itu. Lanjut lagi kami berjalan. Tepat di sebelah kiri hutan, aku melihat bayangan hitam seperti laki-laki yang sedang berlari. Aku terkejut melihat bayangan tersebut. Namun, aku tak menggubris dan memutuskan untuk terus berjalan. Beberapa ratus meter kami berjalan, lagi-lagi aku kembali melihat bayangan tersebut. Namun, kali ini jarak kami begitu dekat dan berlari ke arahku. Ya Allah, itu apa? Gumamku dalam hati. Jantungku mulai berdetak kencang dan kedua belah kakiku gemetar. Aku mencoba untuk menenangkan diri dan kembali melangkah. Sekitar setengah jam kemudian, kami melalui jalur setapak, yang dimana tepat di sebelah kananku terlihat jurang yang menganga. Aku melihat bayangan putih yang berukuran besar tepat di hadapanku, dan tengah berada di jurang tersebut.
Dengan terus menyusuri jalur setapak, aku semakin dekat dengan sosok yang besar yang berwarna putih. Hingga akhirnya, aku melihat dengan jelas sosok tersebut. Wajahnya pucat, namun aku tidak terlalu jelas dengan raut wajahnya. Aku hanya merasa sosok ini sangat marah dengan keberadaanku di tempat ini. Degup jantungku semakin berdetak cepat. Aku sampai mendengar dari dalam hatiku. Sosok ini terus menatap ke arahku dan aku semakin dibuat ketakutan saat itu. Rasa penasaran mulai timbul akan sosok yang saat ini ada di hadapanku. Aku mengarahkan senter yang aku bawa dan berniat untuk melihat ke arah bawah. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku tidak bisa melihat kakinya dari sosok ini. Aku membayangkan sosok ini sangat tinggi karena sangat jelas sosok ini melayang di dalam jurang dan menghilang di kegelapan. Aku benar-benar dibuat ketakutan dengan sosok tersebut. Aku hanya diam dan memutuskan untuk berlari meninggalkan kedua temanku. Aku mengelus dada dan mencoba melangkahkan kembali kedua belah kakiku. Sosok tersebut tetap berada di sana dan hanya diam tak bergerak. Dengan perlahan, aku terus berjalan dan melewati sosok tersebut. Jantungku masih saja berdegup kencang dengan kaki yang tak hentinya gemetar. Sekitar beberapa ratus meter kami berjalan, di depan sana aku melihat jalur yang kami lalui terputus. Stop! Jalur kita keputus, teriakku sambil mengangkat tangan kananku. Aku berbalik badan, Feli dan juga Mas Eko berjalan mendekatiku. Mas, gimana nih? Jalur kita keputus. Masa sih? Emang gak ada jalur lagi ya? Kurang tahu deh. Ini jalurnya keputus gini, ungkapku sambil menunjuk ke arah jalur yang terputus. Jalur setapak yang kami lalui terputus oleh air yang datang dari atas bukit akibat hujan. Kami bertiga sempat berhenti untuk berpikir sejenak. Gini aja deh, gue coba jalan ke depan lagi. Siapa tahu masih ada jalur. Lo berdua tunggu sini ya, ungkapku kepada Feli dan juga Mas Eko. Feli dan Mas Eko menganggukkan kepala. Aku segera melompati jalur yang terputus, kemudian berjalan ke arah depan. Sekitar 5 meter berjalan, aku melihat jalur yang semakin menyempit serta jurang yang semakin terlihat dengan kabut yang bergulung pelan. Aku putuskan untuk kembali ke tempat Feli dan Mas Eko menunggu. Gimana Om? Tanya Mas Eko. Aku menyampaikan tentang jalur yang baru saja aku lihat. Tapi Mas Eko selalu meyakinkanku bahwa jalur ini akan sampai ke arah puncak Gunung Gelis. Sebentar, kira-kira estimasi perjalanan kita udah berapa jam ya dari letak pohon tumbang sampai ke titik ini? Kayaknya sekitar 1 jam lebih. Jawab Mas Eko. Aku diam dan kembali berpikir. Gimana kalau kita balik lagi ke arah pohon tumbang? Tapi udah jauh Om. Ungkap Mas Eko. Gak masalah udah jauh juga Mas. Soalnya kalau kita ikutin jalur ini terus, kita gak akan tahu nih apa yang akan kita temui di depan sana. Soalnya gue yakin ini bukan jalur yang pernah kita laluin sebelumnya. Mas Eko dan Felisa terdiam. Kemudian mereka mengiyakan saranku. Tak ada perdebatan di antara kami malam itu. Dan ini pula yang memang harus diperhitungkan dalam sebuah pendakian. Saling menghargai pendapat orang lain dan saling bekerja sama pada saat situasi seperti yang kami alami. Akhirnya kami bertiga sepakat untuk kembali ke arah pohon tumbang. Aku kembali memimpin paling depan, disusul Felisa dan juga Mas Eko. Kami kembali menyusuri jalur setapak dan keanehan kembali datang. Di sepanjang jalur, kami menabrak sarang laba-laba selama berada di jalur tersebut. Kok aneh, perasaan waktu tadi lewat sini gak ada sarang laba-laba. Kenapa sekarang jadi banyak sarang laba-laba? Ungkapku dalam hati. Tentang jalur ini, sudah bisa dipastikan jalur ini belum dilewati orang lain. Lalu, tadi kami bertiga lewat jalur mana? Hanya itu yang ada di pikiranku malam itu. Tak lama kemudian, Om, itu pohon tumbang. teriak Eko dari arah belakang. Aku tengok ke arah sebelah kiri dari jalur. Aku terkejut ketika melihat pohon tumbang. Tak sampai setengah jam berjalan, kami telah sampai di tempat pertama kali kami melihat pohon yang tumbang. Kami bertiga tidak bisa menerka tentang semua keanehan ini. Akhirnya, aku putuskan untuk membelah jalur dan aku melihat jalur batu yang mengarah ke atas. Seketika aku kembali teringat pendakianku sebelumnya. Dan akhirnya kami menemukan kembali jalur pendakian yang sebenarnya.
Kami bertiga melanjutkan kembali perjalanan ini dan jalur semakin menanjak. Tenaga kami benar-benar terkuras habis di jalur ini. Tiba-tiba, Di atas rame banget ya. iya, sebentar lagi puncak. Ayo semangat, ucapku dan terus berjalan ke atas. Entah apa yang telah didengar Feli. Aku berbohong padanya tentang puncak Gunung Gelis yang tinggal sedikit lagi. Padahal puncak Gunung Gelis masih sangat jauh. Sekitar 1 jam berjalan menanjak di jalur batu. Kini jalur mulai berubah menjadi jalur akar. Kami sangat kesulitan menaiki jalur tersebut. Kami harus menggunakan tangan yang berpegangan pada akar guna menarik tubuh kami yang memikul beban berat di punggung. 15 menit kemudian, Mas Eko meminta untuk beristirahat sejenak. Akhirnya kami bertiga berhenti. Ini benar kan jalurnya? Tanya Felisa. Iya, ini benar jalurnya, jawabku. Ayo sedikit lagi puncak. Pucuk, 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 teriak Mas Eko membangkitkan semangat kami kembali. Kami bertiga kembali melanjutkan perjalanan melewati jalur yang sangat berat di gunung ini dengan perlahan. Posisi kami berubah. Kini Feli yang memimpin paling depan. Kemudian aku dan Mas Eko tetap berada di paling belakang. Feli dengan lincah menggapai akar-akar sehingga kami sedikit agak berjarak. Aku dan juga Mas Eko berjalan sangat santai karena memang sangat kelelahan. Seketika aku melihat ke arah atas. Aku melihat Felisa tengah diam seperti patung. Tiba-tiba Feli berteriak dengan sangat keras memanggil-manggil namaku. Aku sangat panik mendengar Feli berteriak. Kemudian aku berlari dan menggapai akar-akar dengan cepat. Dan akhirnya aku sampai di tempat Felisa sekarang berdiri. Lalu, Tas, itu apa? Gue takut. ungkap Felisa sambil menunjuk jarinya ke arah depan. Di depan sana, Feli melihat sebuah makam atau petilasan yang berada persis di bawah pohon beringin yang amat besar, dengan berada di puncak Gunung Gelis. Setelah Mas Eko berada di belakang kami berdua, aku menggandeng tangan Feli melewati petilasan tersebut sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika melewati petilasan tersebut, auranya sangat berbeda. Kesan mistis sangat terasa di tempat ini. Bulu kuduku meremang, namun aku tetap berjalan. Tangan Feli tetap aku genggam dengan sangat erat. Setelah itu, kami telah sampai di patok Gunung Gelis. Saat itu, aku melihat ramai para pendaki atau pencinta alam yang berada di puncak Gunung Gelis. Setelah ngobrol dengan para pendaki yang berada di sana, ternyata MT Gunung Gelis akan mengadakan acara bersih-bersih gunung keesokan harinya. Bisa kalian bayangkan betapa ramainya para pendaki malam itu. Setelah itu, kami bertiga segera mencari tempat untuk mendirikan tenda. Namun, tempat yang menurutku bagus telah diisi oleh pendaki-pendaki lain. Akhirnya, kami kembali mencari ke tempat lain. Tak jauh dari patok Gunung Gelis, aku melihat lahan yang cukup untuk mendirikan 2 tenda. Akhirnya, kami segera mendirikan tenda di tempat tersebut. View-nya memang kurang bagus karena tertutup pepohonan. Namun, sepertinya sudah tak ada lagi tempat untuk mendirikan tenda. Aku dan Mas Eko segera membongkar tas ransel kami masing-masing dan mendirikan tenda dan dibantu oleh pendaki-pendaki lain. Di saat pemasangan tenda kedua, tiba-tiba saja angin bertiup sangat kencang. Kami mempercepat pemasangan tenda kedua. Angin benar-benar sangat kencang. Kami sampai menggunakan hammock untuk menutupi terpahan angin dari arah samping tenda kami karena kami belum memiliki playset saat itu. 2 tenda telah berdiri. Mas Eko segera menyalakan kompor dan membuat 2 gelas kopi dan 1 gelas teh hangat untuk Felisa. Aku melihat jam dari telepon selularku. Waktu menunjukkan pukul 21.00 WIB. Pendakian yang lumayan sangat panjang dengan estimasi yang seharusnya hanya 2 jam sampai 3 jam, tapi kami tempuh lebih dari 5 jam. Tak masuk akal, tapi memang inilah yang terjadi. Suara telepon berdering. Mas Eko mendapatkan panggilan dari Om Kewon yang menyatakan bahwa kloter kedua tersesat. Di puncak Gunung Gelis memang hanya terdapat sinyal dengan nomor-nomor tertentu. Jangan-jangan mereka masuk ke jalur yang tadi, gumamku dalam hati. Gimana mas? Apa kita susul anak-anak? Nanti dulu. Nanti mereka ngasih kabar lagi. Dan udah pakai map juga kok. Jadi pasti bakal aman. Dan mereka minta kita untuk tetap tunggu di sini. Ungkap Mas Eko. Saat itu
Aku sangat cemas dengan keadaan mereka bertiga. Aku berdoa dalam hati agar mereka dilindungi dan cepat sampai ke tempat ini. Aku, Felisa dan Mas Eko membuat mie instan dan setelahnya kami makan bersama. Saat itu rasa lelah mulai kami rasakan dan akhirnya kami putuskan untuk beristirahat. Aku satu tenda dengan Felisa, sedangkan Mas Eko hanya sendiri di dalam tenda. Baru saja aku memejamkan mata, aku merasakan tenggorokanku terasa sangat kering. Aku kembali bangun dan meminum air yang berada tepat di bawah kakiku. Tiba-tiba teleponku berbunyi nada pesan. Ternyata pesan dari Teh Krisna yang menyatakan mereka telah sampai di patok Gunung Gelis. Namun, aku terkejut di saat melihat jam yang ada di ponselku. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Padahal aku baru saja memejamkan mata. Namun yang terjadi, aku telah tidur selama 5 jam di dalam tenda. Setelah itu, aku membalas pesan Teh Krisna dan memberikan pesan agar menunggu. Aku membangunkan Felisa. Vel, gue mau jemput anak-anak dulu ya. Iya, jangan jauh-jauh lu, ternyasar lagi. Bacot lo gak disaring dulu. Ucapku kemudian memakai sepatu. Baru saja aku keluar dari tenda, aku melihat 3 orang pendaki yang sedang berjalan. Ternyata pendaki tersebut adalah kloter kedua. Aku berteriak memanggil-manggil mereka. Akhirnya kami semua telah lengkap dan wajah bahagia terpancar dari kami berenam. Mas Eko yang terbangun segera menyalakan kompor kembali dan membuat kopi serta susu. Pada saat aku membuat kopi, entah mengapa aku merasa ada yang aneh dengan Teh Krisna pada malam itu. Aku bukan seorang indigo, namun kali ini aku benar-benar merasakan aura yang pernah aku kenal dari dalam tubuh Teh Krisna. Tiba-tiba, Lukas, suara ini berasal dari mulut Teh Krisna. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku hafal betul dengan suara ini. Ini adalah suara Mirna, sosok makhluk astral teman kecilku.